Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ism tafdil, isim yang memperbandingkan, perbandingan. Kemudian bisa juga dikenal dengan superlatif, korelatif dalam bahasa Inggris. Memperbandingkan, isim tafdil bahasa Arabnya. Definisinya adalah kata sifat yang diambil dari fi'il untuk menunjukkan adanya dua hal yang memiliki sifat yang sama, namun yang satu melebihi yang lain dalam sifat itu. Seperti Khalil a'lamu min Sa'id wa afdalu minhu. Khalil lebih mengetahui daripada Sa'id dan lebih utama. Jadi Khalil dan Sa'id ini sama-sama alimun, sama memiliki sifat yang sama, itu alimun, mengetahui. Tapi Khalil lebih. Kemudian sama-sama memiliki sifat fadilun, utama orangnya, unggul. Tapi si Khalil lebih unggul. Nah itu jadi perbandingan. Bahasa kitanya bisa bermakna lebih, nanti ada strukturnya bermakna paling. Paling artinya kan paling hebat. Bukan lebih hebat kan ada perbandingan. Paling berarti antar semuanya sudah. Itu isim tafdil. Kemudian wazan isim tafdil itu af'alu saja, af'alu, dan muannasnya adalah fu'ala. Akbaru kubra, asgharu sughra, a'la ulya, dan seterusnya. Nah, pada tiga kata hamzah pada af'alu itu orang Arab bisa dibuang. Asalnya isim tafdil pada wazan af'alu lah, tapi sering ada dibuang beberapa kata, tiga kata. Dari tiga itu dua yang sering sekali dibuang hamzahnya, bahkan kadang-kadang kita kada tahu bentuk aslinya apa. Seperti kata khairun. Khairun itu sudah terjadi pembuangan hamzahnya, akhyaru asalnya. Paling bagus, terbagus, lebih bagus. Khairun. Akhyaru. Asyarru jadi syarrun. Ya, khairun. Ayyukum syarrum makana, ayyukum asyarru makana. Jadi syarrun ini khairun. Itu dalam dua kata hamzahnya sering sekali dibuang. Nah, ada lagi satu, ahabbu jadi habbun. Cuma ahabbu jadi habbun ini orang kita lebih sering ini tahu, lebih sering dia itu bertahan hamzahnya daripada dibuang. Walaupun boleh dibuang, tapi lebih sering ini yang digunakan. Beda dua yang di atas tadi, lebih sering yang dibuang ini yang digunakan daripada yang tidak dibuang. Walhasil yang tiga ini, khairun, syarrun, habbun, itu boleh dibuang alifnya, hamzahnya. Dalam kata yang lain tidak boleh. Tiga ini saja. Nah, kemudian bagaimana kan cara membentuk isim tafdil? Cara mengolah isim tafdil itu bagaimana? Nah, syarat membentuknya, cara membentuknya itu 9. Bila satu dari 9 ini tidak kena, maka itu nanti bertentangan dengan qiyas. Bisa tidak boleh membuat bikin isim tafdil seperti yang lain kalau tidak terpenuhi 9 hal ini. Apa itu? Pertama, harus berasal dari fi'il tsulasi mujarrad yang bisa dibikin isim tafdil, yang sesuai qiyas pertama dulu nih, harus yang berasal dari fi'il tsulasi mujarrad. Nah, kalau yang hendak dibentuk itu bukan dari tsulasi mujarrad, mazid misalnya, ada struktur kalimatnya kena khusus, nanti belakangan kita lihat. Itu. Jadi tsulasi mujarrad, apapun dari fi'il tsulasi mujarrad itu bisa diolah menjadi isim tafdil.
Maknanya apa? Maknanya adalah apa ukuran yang terhebat, yang lebih unggul daripada makna fi'il itu. Mari kita contohkan. Ini selesai mujarrad 3 kata lihat di sini. Alima, qadha, jara. Alima, qadha, jara. Nah, kalau alima ini kita ulah jadi af'alu, jadinya a'lamu. Lebih alima jadinya lebih mengetahui. Nah, kalau qadha, Bang, qadha ini artinya memutuskan hukum. Ada kata aliyun aqadha min Umar. Aliyun lebih dapat memutuskan hukum daripada Umar. Artinya Ali lebih hebat dalam urusan memutuskan masalah-masalah fikih daripada Umar. Nah, aqadha ini kawajua diulah jadi isim tafdil karena dia selesai mujarrad. Ini Bang. Kemudian jara, apa arti jara? Lari. Lalu Muhammadun Zaidun ajara min Umar. Si Zaid lebih jara, lebih hebat dalam urusan lari daripada Umar. Jara, larilah. Misalnya Zaidun, lalu ajara. Nah, min Umar. Apa artinya? Zaid lebih hebat dalam urusan jara yajri daripada Umar. Lebih hebat lari, lebih cepat bisa, ya kan? Nah, itu jadi selalu kepada apa yang lebih cepat dari PL itu. Selesai mujarrad. Apapun dapat dibikin seperti ini. Itulah dulu. Nah, jadi tadi pertama harus berasal dari fi'il selesai mujarrad. Kalau yang selain dari fi'il mujarrad ada nanti. Kalimatnya khusus, struktur kalimatnya khusus. Baik, yang kedua syarat membentuk isim tafdil yaitu kalimatnya itu positif, musbat. Tidak boleh dari kalimat yang ada nafinya, ada ghair, ada la, tidak boleh. Harus yang positif. Apa ya? Misalnya tidak apa namanya? Tidak cantik atau tidak tampan. Tidak bagus, tidak tampan. Lalu hendak diulah isim tafdil dari kata tidak tadi. Si anu lebih tidak tampan daripada si anu. Kata kawa di dalam bahasa Arab tidak bisa. Harus langsung tidak tampan atau tidak cantik. Tidak apa garang bahasa Arabnya qobih misalnya. Qobih. Nah, qobihnya itu yang kawa diulah menjadi isim tafdil. Si fulan aqbahu min misalnya dah. Atau lagi contoh lain yang lebih anu pintar misalnya, kada pintar. Si anu lebih kada pintar daripada si anu. Nah, kada pintar tuh kada kawa diulah menjadi isim tafdil. Ada kadanya, ada negatif. Mana kayak apa nang kada pakai kada, kata kada pintar lo cari lawannya. Misalnya hamid, dungu. Kalau si anu lebih dungu dari si anu, nah itu kawa. Nah, itulah musbat. Kemudian 3 mutasarrif. Mutasarrif itu PL yang 3 masanya tuh ada. PL madhinya ada, PL mudhari'nya ada, PL amarnya ada. Karena ada PL yang ada madhinya saja, mudhari' dan amarnya tidak ada. Nah, itu jamid ngarannya kalau cuma satu keadaan aja. Nah, isim tafdil itu wajib dari mutasarrif, tidak boleh diolah dari fi'il jamid. Kayak laisa, fi'il jamid setara fi'il madhi tapi tidak ada mudhari' dan amarnya. Nah, itu jamid ngarannya. Sekali lagi 3 tidak boleh bentuk isim tafdil dari fi'il jamid. 4, bangunannya itu harus bina maklum. Artinya aktif. Kalimat itu kalimat aktif. Tidak boleh dari bina majhul. Nah, ini kaidahnya isim tafdil, maka makna daripada isim tafdil itu mesti menunjukkan kepada bina maklum. Kada boleh sebenarnya bermakna fi'il bina majhul kecuali bilanya ada berarti penyimpangan daripada qiyas.
Apa contohnya? Mari. Coba lihat kata hamida. Lihat kata hamida. Hamida ini memuji artinya. Lalu kita bikin isim tabdil dari kata hamida ini. Jadi ahmadu. Ahmadu. Apa arti ahmadu? Karena dia merujuk kepada bina ma'lum, maka arti ahmadu ini adalah seseorang yang paling memuji. Seseorang yang paling memuji. Seseorang yang paling memuji, bukan seseorang yang paling dipuji, bukan. Tapi seseorang yang paling memuji. Seseorang yang paling memuji. Nah, itu jadinya kembalinya ke bina ma'lum. Jadi ketika ahmadu diartikan sebagai seseorang yang paling terpuji, itu sudah penyimpangan daripada qiyas. Mestinya ahmadu itu seseorang yang paling memuji. Sama kayak syakara. Syakara. Maka orang yang kalau ashkaru, nah artinya seseorang yang paling berterima kasih. Bukan seseorang yang paling diterima kasihi, bukan. Gitu. Nah, lalu bagaimana kalau hendak membentuk kata yang bermakna seseorang yang paling dipuji? Ada kalimatnya nanti. Ada. Jadi tidak ahmadu ini aja, tidak menjadi ahmadu seperti ini, tidak. Ada kena strukturnya yang lain. Apa misalnya? Nah, kalau hendak ahmadu bermakna paling lah sama seperti yang lain, maka nih kita pakai ada lagi idiomnya, ada ila atau inda. Coba lihat. Zaidun ahmadu ilan nasi min sa'idin. Ini artinya nanti Zaid lebih dipuji orang daripada Sa'id. Nah, berubah makna lebih memuji menjadi lebih dipuji karena ada idiom sesudahnya ilan nas. Seandainya ilan nas ini dibuang, maka Zaidun ahmadu bin Sa'id artinya Zaid lebih memuji daripada Sa'id. Zaid lebih memuji daripada Sa'id. Kata juga abghadul halali indallahi at-talaqu. Jangan ada kata-kata indallah nih, abghadul halali, halal yang paling membenci, bukan halal yang paling dibenci, halal yang paling membenci. Demikianlah nomor 3 tadi. Nah, kemudian bina ma'lum tadi sudah. Tam, isim yang boleh, kata yang boleh dibuluh bentuk isim tabdil adalah kata yang tam, tidak boleh fi'il naqis, harus fi'il tam. Tam ini apa? Tam ini adalah kata fi'il yang bila dia dan fa'ilnya saja itu sudah sempurna makna, itu fi'il tam. Sebagian besar memang fi'il itu tam. Cobalah ambil contoh zahaba pergi, zahaba Muhammadun, Muhammad telah pergi. Itu cukup sudah untuk menyampaikan ada makna sampai kepada yang mendengar. Zahaba Muhammad, Muhammad telah pergi. Jadi kata zahaba dan Muhammad, dua kata itu saja sudah cukup untuk memahamkan orang lain. Nah, karena itu zahaba itu termasuk kategori tam, yaitu fi'il tam. Lawannya tam karena nakes. Nakes itu apa? Dia dan fa'ilnya saja tidak ada memahamkan apa-apa, tidak ada pesan yang dapat. Kalimatnya tidak ada pesan yang kalimatnya belum memberi faidah. Apa contoh nakes nih? Kayak kata kana, apalagi kemudian Sara, kana Muhammadun. Nanti orang iya karena Muhammad apa? Sara Muhammadun laisal fata. Misalnya bukan pemuda apa samuannya. Nah, itu nakes. Kalau tam itu fi'il dan fa'ilnya saja sudah cukup memahamkan orang lain. Tapi kalau nakes, dia berhajat kepada khobar lagi yang dinamakan kelak khobar kana, kalau kata-katanya kana. Nah, ini itu fi'il nafas kana. Akhwatu kana itu sebenarnya asbaha amsa. Itu termasuk fi'il nakes.
kana Muhammadun, kan kurang tahu kada kawab apa maksudnya, tapi kana Muhammadun naiman, nah dapatlah maknanya. Itu fi'il nakes. Ism tabdil wajib dibentuk dari fi'il nakes, fi'il tam, tidak boleh dari fi'il nakes. Nah, maknanya memang menerima perbandingan. Makna fi'il tadi menerima perbandingan. Kalau secara makna tidak bisa, tidak ada perbandingan, tidak ada menerima tingkatan-tingkatan, tidak ada tingkatan-tingkatannya, maka itu tidak bisa dikira isim tabdil. Seperti kata-kata mata ya mutu, mautan, mati. Mati itu kan satu saja, kada ada yang lebih mati. Ini mati sedikit, mati benar, kada ada. Jadi kada kawa si Zaid, mentang-mentang si Zaid ini matinya mati terbakar, kemudian si Omar matinya mati ini, mati biasa saja. Kalau Zaid lebih mati daripada Omar kan tidak bisa, mati sama saja kan. Nah itu, jadi tidak menerima perbandingan. Makna katanya itu hidup itu juga kan, asal masih bernafas kan hidup, energik, banyak kerjaan, hidup juga. Nah, tapi masih bernafas, masih hidup, ya masih hidupnya. Hidup tuh kadang menerima juga perbandingan. Coba barangkali ada majas kan ya lah, bikin hidup lebih hidup ya, artinya bikin hidup lebih bermakna, itu mungkin maksudnya. Baik, kemudian bukan warna, orang berwazan af'alu, ahmaru, abyadu, aswadu, itu kadang-kadang diulah menjadi isim tabdil. Kenapa? Sebab sudah sama polanya af'alu juga. Kalau bang misalnya bajuku lebih merah daripada bajumu, lalu komisi ahmaru min komisi, kada boleh. Karena menjadi samar makna ahmaru ini, karena dia bentuknya sudah seperti ini untuk kata sifat. Nah, ini ada khususnya kena. Itu juga cacat zahir lah, af'alu juga kalau wazannya af'alu juga. Itu juga sifat yang menunjukkan hiasan zahir, af'alu juga nang wazan, nang sifat wazan af'alu, anak kita oleh isim tabdil tidak bisa. Bukan tidak bisa sama sekali, tidak bisa langsung af'alu wazannya, tapi ada yang lain strukturnya. Coba strukturnya, nah ini. Coba lihat. Membentuk isim tabdil dari fi'il yang tidak memenuhi syarat. Nih. Dengan mendatangkan masdarnya, cari yang mansub dimansubakan kena sesudah kata asyaddu atau aksaro. Coba perhatikan. Nah, ini penentunya aksaro atau asyaddu. Coba lihat lah. An warna tidak bisa lah. Warna tidak bisa diolah menjadi isim tabdil karena bentuknya sudah af'alu berdahulu wazannya. Bagaimana kita hendak mengungkapkan kata rambutku lebih hitam daripada rambutmu, kemudian matamu lebih merah daripada nih rambut sya'ruka, rambutmu asyaddu sawadan. Jadi aswad tadi kembali cari PL-nya, cari masternya apa, sawad. Nah ini diulah menjadi tamyiz kira sesudah kata asyaddu. Jadi sya'ruka asyaddu sawadan min sya'ri, rambutmu lebih bersangatan hitamnya daripada rambutku, lebih bersangatan hitamnya, ya lebih hitam berarti. Ainuhu aktsaru humran min ainika, matanya lebih banyak merahnya daripada matamu, ya lebih merah berarti. Nah itulah, kada boleh langsung ainuhu ahmaru sya'ruka aswadu, kada boleh, sebab aswad dan ini sudah miliknya sifat tadi, sifat sudah wazan apa lu dahulu lah. Kene jo fulanun asyadu arajan min fulan, araj ini kan pincang nih, pincang, si anu fulan pincang, si fulan pincang juga, ini cacat zahir dan cacat yang nampak oleh mata kelihatan. Lalu fulan lebih bersangatan pincangnya daripada fulan. Nah, jangan arajo kada, karena a'raju sudah sifat tiba-tiba tadi, tambah asyaddu jadinya. Fuladun asyaddu arajan min fuladin, lebih bersangatan pincangnya. Kayak itu juga kahala ini, orang yang lahir itu kayak sudah nampak hitam di pinggir mata, jadi dong kayak bercelak mata, matanya galak, ada kayak bercelak mata. Oh itu kan yang terlahir seperti itu kan, muas banget, ada bercelak mata bin tajam dulu. Nah, orang Arab menyambatnya tuh akhalu, orang yang terlahir seperti bercelak mata. Nabi kita tuh akhalu aseden, sudah akhalu ketujuh bercelak mata, pulang hendak guring. Nabilah. Nah lalu si Muhammad nih, ini nampak seperti bercelak mata, hanya Mahmud kayak itu juga, tapi si Muhammad lebih nampak anunya, kehitaman mata imbah, nampak seperti
bercolak matanya. Nah, kada kawa Muhammad akhalu min Mahmud, sebab sudah akhalu itu sifatnya, pahamlah. Jadi Muhammadun aktsaru kahala, jadikan masdarnya min Mahmudin. Kayak itu. Kiasakan sebenarnya, nah kayak tujuan yang ini, yang isim tafdil dibentuk daripada isim tafdil yang dibentuk dari fi'il yang apa namanya, yang lebih dari 3 huruf. Coba perhatikan. Nah ini kata muzdahim, mustaqim, ini macet, ini lurus. Yuk kita nak maulah kalimat, nak memperbandingkan dengan kata muzdahim ini kayak apa? Cari masdarnya. Pasar lama lebih sasak pada pasar hanyar misalnya. Maka muzdahim ini kan dari izdaham, yazdahimu. Masdarnya berarti izdiham, izdiham. Nah, apa jadinya? Jadi as-suqu al-qadim, misalnya al-qadim asyaddu. Nah, izdihaman min as-suqi al-jadid. Nah, kayak itu mustaqim gitu juga. Masdarnya istiqamah, yastaqimu, istiqamah. Misalnya lalu zaidun asyaddu atau aksarulah asyaddu, masdarnya pakai jadikan apa? Tamyiz istiqamatan. Nah, min Umar misalnya. Nah, begitu. Lah, jadi begitu caranya mengolah isim tafdil dari sesuatu yang tidak memenuhi syarat. Nah, kemudian keadaan isim tafdil tadi. Isim tafdil ini mempunyai 4 keadaan sebagai berikut. Ada ketentuannya. Pertama, isim tafdil yang tidak diawali alif lam dan tidak beridhofah. Jika isim tafdil tidak diawali alif lam dan tidak pula dia beridhofah, maka ia bentuknya harus mufrad tunggal, ya af'alu tadi wazannya wajib af'alu, muzakkar, keadaan apapun, dan wajib bersambung dengan huruf min. Dan jikalah beridhofah kadanya alif lam kada, maka dia wajib ada huruf min pembanding yang menjarkan sesuatu yang diperbandingkan. Wajib apa tadi? Bila kada ada alif lam dia dan kada beridhofah. Coba lihat. Khalidun afdalu min Sa'idin. Nah, ini afdalu terus nih. Walaupun misalnya mubtada'nya bukan mudzakkar, bukan mufrad mudzakkar. Nah, Khalidun afdalu min Sa'idin. Fatimatu muannas kada? Fatimatu afdalu min Su'ada. Kada nang futla kada, karena isim tafdilnya ba alif lam kada beridhofah kada. Hadani afdalu min hadaini, kadang afdalani. Hatani anfa'u min hataini. Lah, wal mujahiduna afdalu minal qa'idina. Nah, kadang afdaluna karena ini bujur-bujur memperbandingkan para mujahid lebih afdal daripada orang yang tidak berjihad. Nah, wal muta'allimatu afdalu. Jadi kada memandang, kada menyesuaikan mubtada'nya itu apa, bentuknya jamak kah, musanna kah, muannas kah, kada memperbaiki. Bilanya dia kada ba alif lam, kada ba idhofah, maka wajib ada min sesudahnya itu. Min yang merebakna memperbandingkan daripada begitu. Nah, kecuali ada sudah kata sebelumnya. Nah, itu sudah orang sudah beralih ke sana pikirannya misalnya nang bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa, wal akhiratu khairun wa abqa. Oh, itu kan kada ba alif lam dan kada ba idhofah, kenapa kada ada anunya, kada ada minnya? Itu ada makna sesudah itu. Wal bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun minad dunya, sebenarnya wa abqa minha. Cuma karena sudah ada kalimat sebelumnya, ada perlu lagi itu artinya qarinah, ada qarinah sudah sebelumnya. Pada dasarnya ada min di dalam situ berarti dasarnya. Baik. Itulah jadi isim tafdil tidak diawali alif lam
dan tidak beridhofah. Satu. Kedua, isim tabdil yang diawali oleh alif lam. Alif lam isim tabdilnya. Nah, jika isim tabdil diawali alif lam, maka tidak boleh ada min pembanding. Maknanya kan paling sudah, bukan lebih lagi ada nang tadi. Nang ini maknanya lebih nih, lebih afdal, lebih, bukan paling, lebih. Nah, ada nang ini bila nyampe alif lam, maknanya itu paling sudah. Kada lagi lebih. Jika isim tabdil diawali alif lam, maka tidak boleh ada min pembanding dan wajib disesuaikan ke mufrad. Nah, bilanya mufrad, mubtadanya mufrad juanya. Bila muzakkar, muzakkar juanya. Tasniah, tasniah juanya. Jamak, jamak juanya. Bila muzakkar, nah ini nih. Nah, coba lihat. Ini contoh huwa. Kira-kira kalau huwa al-afdalu. Hiya pang al-fadla. Kada al-afdalu karena alif lam. Hiya al-fadla. Laki-laki berdua huma al-afdalani. Afdalu, afdalani, afdaluna. Futla, futlayani, futlayatun. Wal fatimatani, dua orang Fatimah, huma al-futlayani. 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 Hum al-afdaluna. Hunna wal al-futlayatu. Jadi menyesuaikan. Alif lamnya tak dibuang, wajib ada, wajib kemudakkar pulang, tapi ada min sesudahnya. Lah, dua. Tiga, isim tabdil yang beridhofah. Nah, beridhofah ini kan kadang kepada isim nih. Isimnya tuh ada nakirah, ada nang ma'rifah. Nah, pertama dulu isim tabdil yang beridhofah kepada isim nakirah. Jika isim tabdil beridhofah kepada isimnya nakirah, wajib bentuknya kayak tadi, kayak nomor 1 dimufradkan pulang. Dan harus muzakkar, tapi tetap kada boleh ada min pangnya, maknanya lebih aja lagi. Maknanya paling, bukan maknanya lebih, kada lebih daripada, kada lagi kada pakai daripadaan lagi, paling sudah. Maknanya itu paling. Wah, kayak itu. Isim tabdil beridhofah kepada isim yang nakirah, wajib bentuknya kembali ke mufrad, bentuknya muzakkar. Nah, tapi kada pakai min. Nah, coba lihat. Contoh, Khalidun afdalu qaidin. Khalid itu seabdal-abdal panglima. Fatimah seabdal-abdal binian. Hadani, dua orang ini ada seabdal-abdal laki-laki. Dua orang ini ada seabdal-abdal perempuan. Mujahid itu lebih abdal daripada seabdal-abdal laki-laki. Perempuan-perempuan pelajar itu seabdal-abdal pebinian. Perhatikan. Nih ada kata, coba lihat. Khalid muzakkar kada? Mufrad muzakkar. Nih mudhaf ilaih afdalu muzakkar ana juga. Muzakkar mufrad juga. Fatimah napa? Mufrad muannas. Nih coba lihat, mufrad muannas juga. Nah, ini perlu diperhatikan nih. Kada boleh Fatimah itu afdalu nisain, kada boleh. Jadi kembalinya ke sini kita nih tunggal ayahnya. Hadani afdalu rajulaini, coba lihat. Ini dua, kalau hadani nih mudhaf ilaihnya karena nakira dua juga, karena kembalinya ke sini. Hatani afdalu imra'ataini, dua orang ini lebih afdal nih. Mujahidun jamak kada? Rijal jamak juanya. Humilal mujahiduna afdalu rijalin. Wal muta'allimat afdalu nisa'in. Coba lihat, nisa isim jamak. Nah, ini kaidahnya nih. Jadi kalau di alif lam ini, kalau kada alif lam, dia harus sama karena lamun nang mubtada nang dihendak diperbandingkan nih. Lah, itu bila isim tabdilnya beridhofah kepada nakirah. Bagaimana kalau dia beridhofah kepada ma'rifah? Isim tabdil yang beridhofah kepada kata ma'rifah lah, maka juga tidak boleh bersambung amin. Jadi nang wajib ada min sesudahnya nang pertama tadi tu ja, yang kada alif lam dan kada beridhofah. Nah, ini nang beridhofah kepada ma'rifah, dia tidak boleh bersambung juga dengan min sama. Namun dua cara bolehnya. Karena yang seperti nomor 3 boleh dimufradkan dan dimudzakarkan seperti idhofah ke isim nakirah tadi nang nomor 3 boleh, atau disesuaikan juga boleh, dan dua-duanya itu ada dalam Quran penggunaannya. Coba lihat, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Nih yang diperbandingkan home, ini isim tabdilnya ahrasa, kembali kepada home lah. Anas mudhaf ilaihnya ahrasa, dia itu ma'rifah karena alif lam. Lihat,
di dalam Quran digunakan di dalam ayat ini digunakan ahrasnya tetap bentuk tunggal mufrad. Nah, mufrad muzakkar lah. Seandainya disesuaikan maka ahrasan ahrasi jadinya wala tajidannahum ahrasi an-nasi ahrasin nasi. Cakanya disesuaikan lah nilai ini Quran ahrasa. Dalam tempat lain Tuhan menggunakan disesuaikan. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaratin fusaqaha akabar mujrimiha. Artinya dan demikianlah kami jadikan pada setiap kampung itu orang-orang yang pasiknya adalah pemuka-pemuka kriminalnya. Nah, jadi pusakahannya sini ini tafsirnya. Jadi kalau dikembalikan ke bentuk mufrad mudzakkar kan akbara nih. Wakada akbar mujrimiha karena beridafah kepada mujrimi yang ma'rifah lah. Jadi tadi dua-duanya digunakan dalam Quran. Nang kembali ke mufrad, nang kembali disesuaikan boleh. Itu tadi isim tabdil yang beridafah kepada kata ma'rifah. Nah, itu 4 keadaan yang lain daripada 4 itu tidak. Ini contoh lain nah. Beridafah ke ma'rifah. Aliyun afdalul qaumi. Hadani afdalul qaumi. Wa afdala al-qaumi. Boleh dibalah. Haulai afdalul qaumi. Kembali ke mufrad. Wa afdalu al-qaumi. Fatimatu afdalun nisa'i. Wa fadlan nisa'i. Afdalu boleh. Kembali ke mufrad muzakkar. Disesuaikan fudla boleh. Hatani afdalun nisa'i. Atau fudlayan nisa'i. Hunna afdalun nisa'i wa hunna fudlayatun nisa'i. Contohlah. Nah, perhatikan ini jamak terusnya kaum. Ini kadang menyesuaikan lawan yang ketiga tadi nang ini mufrad jo di sini. Ini kada. Ini ya, kalau nang nakirah tadi kalau Khalid apa afdalul qaidin. Khalid wa Umar afdalul qaidaini kita kelak kabila beridafah kepada nakirah. Kalau beridafah kepada ma'rifah kada langsung saja dijamakakan dan ini kaum namanya nang jamak nih. Misalnya Masjid Haram afdalul masajid. Tapi kalau al-Masjidil Haram afdalul masjidin kalau nakirah mudhaf ilaihnya kada boleh. Afdal al-Masjidil Haram afdalul masajida kada boleh. Nah, itu. Kemudian sebutin lagi isim tabdil yang tidak bermaksud perbandingan. Kadang-kadang ada bentuknya isim tabdil tapi bukan digunakan untuk perbandingan. Jadi maknanya isim fa'il aja atau maknanya sifat musyabah aja. Seperti firman Tuhan, Rabbukum a'lamu bikum. Tuhanmu mengetahui. Jadi a'lamu ini alimun maknanya. Karena Allah saja yang mengetahui kita kada tahu. A'lamu alimun. Coba yang lebih mudah pada itu. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Allah lah yang memulai penciptaan dan kemudian mengulanginya. Dan mengulangi penciptaan itu ahwanu 'alaihi. Ahwanu wajib diterjemahkan sebagai hayyinun, mudah. Mudah artinya. Jadi mengulang penciptaan mudah bagi Allah. Jangan diartikan mengulang penciptaan lebih mudah bagi Allah. Bahaya dalam i'tiqad. Karena lawan Allah kada ada perkara itu yang ini lebih mudah daripada yang ini kada. Semuanya kun mudah semuanya. Kalau pang misalnya maulah gunung, mulah langit Tuhan lebih sulit daripada mulah bumi. Kada kawa seperti itu. Kada boleh itu menciderai menistakan kesempurnaan sifat Tuhan. Makanya ini tadi maknanya ahwanu ini hayyinun ke sifat musyabahah. Allah lah yang menciptakan makhluk seberataan, memulai penciptaan makhluk seberataan dan kemudian mengulanginya lagi. Dan mengulangi penciptaan itu mudah saja bagi Allah, bukan lebih mudah. Nah, itu banyak lagi yang seperti itu perbandingan kayak akram tu al-qauma asgharahum wa akbarahum. Aku muliakan bebuhannya itu berataan yang kecil dan besar, yang kecil dan yang muda dan tua sama aku muliakan semua. Asgharahum akbarahum. Kada boleh diterjemahkan kumuliakan mereka seberataan yang paling kecilnya seikong diambil nang dimuliakan nang paling tua seikong. Kada nang itu maksudnya. Bahasa Arab lah seperti itu tah. Nah, demikian tentang isim
tafdil. Mudah-mudahan ada faidah, ada manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.